Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafika Cayaning Alfiardi dengan NIM 4401419. Rombel Pendidikan Biologi A tahun 2019. Kali ini saya akan mempraktikkan mengenai persilangan monohibrida. Tujuan dari persilangan monohibrida yang pertama adalah membuktikan adanya prinsip segregasi secara bebas. Lalu yang kedua, membuktikan perbandingan Mendel pada F2 persilangan monohibrida, yaitu perbandingan genotip 1:2:1 dan perbandingan fenotip 3:1. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu dapat menggunakan uji Q-square atau Q-kuadrat dalam analisis genetika Mendel. Baik, kita langsung persiapkan alat dan bahannya. Alat yang harus dipersiapkan dalam praktikum ini yaitu ada gunting, kemudian alat tulis, lalu ada 2 wadah, bisa menggunakan gelas plastik atau mangkuk kecil. Kemudian untuk bahannya yaitu menggunakan 2 kertas yang memiliki warna berbeda. Di sini saya menggunakan kertas origami berwarna biru dan juga berwarna merah. Langkah kerja yang harus kita lakukan pertama kali yaitu menggunting kertas menjadi 40 bagian tiap warnanya. Kemudian menentukan simbol-simbol gen dan sifat yang diwakili oleh setiap warna kertas. Pada praktikum kali ini, untuk kertas yang berwarna merah memiliki sifat yaitu buah yang memiliki ukuran besar, bersifat dominan. Kemudian untuk kertas yang berwarna biru merupakan buah yang memiliki ukuran buah kecil dengan sifat resesif. Selanjutnya, memisahkan 40 potongan kertas berwarna merah menjadi 2 bagian, masing-masing terdiri dari 20 buah sebagai gamet betina dan 20 buah sebagai gamet jantan. Demikian pula 40 kertas potongan berwarna biru dibagi menjadi 2, yaitu 20 sebagai gamet jantan dan 20 sebagai gamet betina. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu memasukkan 20 potongan kertas merah ditambah dengan 20 potongan kertas biru ke dalam gelas 1 sebagai gamet jantan. Begitu pula sebaliknya, untuk sisanya dimasukkan ke dalam gelas 2 sebagai gamet betina. Selanjutnya yaitu langkah yang keempat, mengambil secara acak satu potongan kertas dari gelas pertama dan satu potongan kertas dari gelas kedua, lalu pertemukan dan ditabulasi. Kemudian langkah yang kelima yaitu dengan cara yang sama lakukan terus sampai potongan-potongan kertas yang berfungsi sebagai gen ini habis. Selanjutnya untuk langkah yang keenam yaitu menghitung perbandingan yang diperoleh baik perbandingan genotip maupun fenotipnya. Berikut merupakan data pengamatan yang diperoleh berdasarkan 3 praktikan dengan 2 kali pengulangan. Tabel ini merupakan data pengamatan pada frekuensi genotip. Pada kombinasi kancing merah dengan genotip A besar didapatkan rata 9,3. Lalu untuk kombinasi kancing merah dengan biru dengan genotip A besar A kecil didapatkan rata 21,3. Dan untuk kombinasi kancing biru dengan genotip A kecil didapatkan rata 9,3. Selanjutnya untuk data pengamatan pada frekuensi fenotipnya, pada
fenotip buah tebal didapatkan rata-rata 31, sedangkan pada fenotip buah tipis didapatkan rata-rata 9. Kemudian untuk analisis datanya, berikut merupakan diagram persilangan. Pada parental memiliki gamet A besar, kemudian disilangkan dengan gamet A kecil, lalu dihasilkan keturunan pertama atau F1 yaitu A besar A kecil. Selanjutnya, keturunan pertama tersebut disilangkan sesamanya sehingga menghasilkan keturunan kedua yang memiliki 4 macam. Yang pertama A besar, lalu A besar A kecil, kemudian A besar A kecil, dan A kecil. Lalu untuk analisis data pada frekuensi genotipnya, berdasarkan tabel, maka diperoleh X kuadrat hitung yaitu 1,825 dan X2 tabelnya didapatkan 5,99, sehingga sigma X kuadrat H kurang dari sigma X kuadrat T. Maka hasil ini sesuai dengan hukum Mendel. Kemudian untuk analisis data frekuensi fenotip berdasarkan tabelnya, X kuadrat hitung diperoleh yaitu 0,133. Lalu untuk X kuadrat tabel diperoleh 3,84. Karena sigma X kuadrat H kurang dari sigma X kuadrat T, maka untuk frekuensi fenotipnya sesuai dengan hukum Mendel. Selanjutnya untuk kesimpulan dari persilangan monohibrida yang pertama yaitu pada percobaan persilangan monohibrida membuktikan adanya prinsip segregasi bebas antara dua alel dengan satu sifat, yaitu warna buah. Hal tersebut dibuktikan dengan pengambilan acak yang dilakukan saat persilangan. Ketika proses pembentukan gamet, dua alel ini memisah. Masing-masing alel berada pada gamet yang berbeda. Karena gamet bersifat haploid, maka gamet hanya memiliki satu alel untuk warna buah, yaitu M besar saja atau M kecil saja. Ketika gamet jantan dan betina bersatu dalam proses fertilisasi, maka akan membentuk individu baru yang bersifat diploid. Individu ini mewarisi sifat warna buah dengan alel yang diwariskan dari induknya. Lalu yang kedua, percobaan persilangan monohibrida yang dilakukan dengan menyilangkan buah naga merah dan buah naga putih membuktikan bahwa percobaan tersebut sesuai dengan hukum Mendel 1 pada F2 persilangan monohibrida, yaitu perbandingan genotip 1:2:1 dan perbandingan fenotip 3:1. Lalu yang ketiga, percobaan yang dilakukan menggunakan uji chi-square dalam menganalisis data yang didapat. Analisis uji chi-square pada data kelompok yang digunakan adanya kevalitan data yang didapat dengan HO diterima pada uji chi-square genotip dan uji chi-square fenotip. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.